adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Tapi sebelum itu, kita bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyi lagu Mars PA. Kita berdiri. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang kita akan mulai ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas setiap berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Tuhan mau pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami semua Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi lagi lagunya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita buka Alkitab kita, Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 127 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Silakan adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Setelah itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, supaya kami hanya boleh mendengarkan suara Tuhan saja. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik mari berdiri, kita membaca firman Tuhan dari Alkitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat palu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua tetap ada dalam keadaan sehat, walaupun kita semua masih berada di rumah masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan, tadi kita baca dari Mazmur 127, itu sebuah nyanyian yang ditulis oleh Raja Salomo. Siapa yang tahu Raja Salomo itu papanya, ayahnya namanya siapa ya? Ya, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, hari ini Raja Salomo mau bilang begini sama kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak di seluruh dunia. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mau dia kulit hitam, kulit putih, rambut hitam, rambut pirang, rambut lurus, rambut keriting, dia sakit, dia cacat, apapun keadaan kita, Tuhan sayang kita semua. Mau kita suku Jawa, suku Batak, Manado, Ambon, Papua, apalagi Kupang, Sunda, semua suku Tuhan sayang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa kita, siapa saya, siapa itu teman adik-adik, dan siapapun kita. Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan karena Tuhan sayang kita semua. Itu yang mau pertama Raja Salomo sampaikan pada kita semuanya. Lalu Raja Salomo juga dalam firman Tuhan hari ini bilang apa? Tuhan mau anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tadi dikatakan bahwa sia-sialah membangun kalau bukan Tuhan yang mengawalnya. Begitu ya tadi firman Tuhan yang kita baca ya. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Kalau kita mau belajar, mau bermain, bekerja di rumah, piknik sama keluarga, ibadah, sekolah, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita minta Tuhan yang selalu memimpin kita. Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga apapun yang kita lakukan boleh berjalan dengan lancar. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, maka firman tadi bilang, sia-sialah apa yang kita lakukan. Begitu firman Tuhan katakan tadi. Dan itu pasti nanti akan membuat kita menjadi sedih. Adik-adik sebaliknya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ingat Matius 7 ayat 7 itu mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan akan membuat kita berhasil, asalkan itu mendatangkan kebaikan, asalkan apa yang kita minta mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Misalnya adik-adik mau berdoa, Tuhan berikan berkat buat orang tua saya, karena papa mama harus bayar uang sekolah saya, karena saya ingin beli mainan, karena saya ingin makan sesuatu. Nah, bisa saja adik-adik, setelah adik-adik mendapatkan itu, jangan lupa satu hal, adik-adik juga harus membagi kepada orang yang membutuhkan.
Tuhan kasih berkat bagi kita, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu salah satunya. Jadi saat kita meminta kepada Tuhan, kalau itu suatu kebaikan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Bukan tentang, Tuhan saya mau, karena teman saya ini sudah nakalin saya mau dia tidak naik kelas. Nah, itu juga berdoa ya adik-adik, tapi doa yang tidak mendatangkan kebaikan, Tuhan pasti tidak akan mau mendengarkannya. Misalnya kalau kita mau ujian, kita berdoa pada Tuhan. Tapi tidak hanya berdoa saja, kita juga harus berusaha, yaitu belajar. Setelah belajar, maka Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan membuat kita berhasil dalam ulangan dan ujian kita. Adik-adik, Raja Salomo mengatakan begini, jangan takut untuk kita meminta apa yang mau kita inginkan kepada Tuhan. Cita-cita kita kepada Tuhan, kerinduan kita, lalu misalnya kita juga ada orang tua kita yang sakit, teman kita yang sakit, sampaikan apa yang ingin adik-adik sampaikan hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Tuhan, misalnya, Tuhan saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi pendeta, polisi, polwan, tentara, fireman, PLN, atau apapun yang adik-adik inginkan, sampaikan semua kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikannya kepada adik-adik tepat pada waktunya. Dan kita tetap harus bersabar menunggu apa yang kita inginkan. Nah, tapi Kak, saya kalau mau minta sama Tuhan, kira-kira Tuhan kasih nggak ya? Soalnya saya suka nakal sama temen, saya suka melawan sama orang tua, saya suka main games yang lupa waktu, saya suka tidak taat, begitu. Nah, adik-adik bagaimana kalau seperti itu? Mulai hari ini, adik-adik stop melawan sama orang tua, adik-adik harus tetap rajin belajar, lakukan hal-hal yang baik, maka jangan takut, kita layak dan berharga di mata Tuhan. Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau minta maaf, saya tidak mau melakukan hal-hal yang membuat orang tua saya sedih dan menyakiti teman-teman saya lagi. Ingat, Tuhan sayang kita semua, Tuhan pasti memaafkan adik-adik semua dan kakak juga. Minta dan doakan kepada Tuhan karena kita berharga di mata Tuhan, dan karena hanya Tuhan saja yang bisa menjawab keinginan kita dan menjawab doa-doa kita. Tapi tetap harus sabar dan tunggu waktunya Tuhan. Dan selama itu, seumur hidup kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak hanya meminta saja, tidak hanya berusaha saja, tapi kita juga terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salah satunya, adik-adik tetap rajin beribadah walaupun hanya di rumah dan bukan datang ke gedung gereja. Tanpa Tuhan, semuanya akan sia-sia adik-adik. Tidak ada yang bisa membuat kita berhasil, hanya Tuhan yang bisa membuat kita berhasil. Karena apa? Karena Tuhan sayang kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu yang boleh Engkau sertai Tuhan. Saat ini kami boleh juga Engkau berikan kesempatan untuk kembali beribadah pada minggu hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar hari ini juga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
saat kami bermain, saat kami belajar, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami mau tetap mengingat Tuhan dalam kehidupan kami dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang akan senantiasa memberikan kami hikmat untuk kami boleh melakukannya dengan setia dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa juga buat gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi, dan seluruh gereja yang ada di dunia ini Tuhan. Dalam pekerjaan mengabarkan Injil, Engkau berkati kami semua, untuk kami boleh mengabarkan Injil, menyebarkan berita kebaikan, berita sukacita kepada semua orang Tuhan. Terutama di dalam gereja kami, anak-anak boleh Engkau berkati dalam setiap langkah kehidupan. Kami juga boleh berdoa buat Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Inan Lohi, dalam memimpin kami di GPIB Immanuel Cimahi ini. Engkau berikan beliau hikmat, bersama dengan keluarga, anak dan suami Tuhan. Engkau berkati beliau dalam kehidupan, dalam pelayanan, dan dalam apapun yang beliau lakukan. Diberkatilah juga Vikaris Brenda Dima dalam pekerjaan dan tugas yang dilakukan pada di gereja kami di GPIB Immanuel Cimahi ini. Berkati lo juga seluruh presbiter, penatua dan diaken, berkati seluruh kakak pelayan PA dan seluruh para pengurus pelkat lainnya Tuhan. Berkati juga ke orang tua kami, kakak kami, adik-adik kami, dan terutama anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian UTS Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati, berikan kami hikmat untuk kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan baik. Tidak lupa kami akan terus mengandalkan Tuhan, dan kami akan terus berusaha juga melalui belajar yang akan kami terus lakukan sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat negara kami, pemerintahan kami, presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Kau berkati beliau saat memimpin apapun yang menjadi keputusan, biarlah itu merupakan hikmat dari Tuhan. Usaha pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini Tuhan, Engkau berkati, apapun yang menjadi usahanya boleh Engkau sertai, sehingga kerinduan kami untuk kami boleh melalui masa pandemik ini boleh berlalu, boleh kami lalu dengan baik, dan kami boleh kembali dalam kehidupan kami yang normal seperti biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga usaha pemerintah untuk menemukan vaksin ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat rencana pemilihan juga pengurus pelkat yang baru, juga terutama buat kakak-kakak pelayan pelkat PA. Kau berkati Tuhan, biarlah hanya anak-anak Tuhan yang seturut dan kehendak Tuhan yang boleh Tuhan pilih di dalam kepengurusan ini. Terima kasih Bapak, kami mau meminta Tuhan menyertai kami dalam keluarga kami masing-masing. Engkau yang akan berikan kami kesehatan, Engkau yang akan memberikan kami kecukupan Tuhan. Apapun yang kami perbuat dan kami lakukan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa untuk setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa kami yang kami bawa dan kami peralaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Boleh disiapkan amplopnya sambil kita menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Mari kita bangkit berdiri dan kita doakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Adik-adik tetap berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi kita tetap diingatkan bahwa kita tetap harus terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kakak-kakak mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.